Setelah sekian lama, akhirnya kembali lagi seseorang yang mengawali podcast seperempat abad bareng sama gue. Dimas. Ntar dulu, ntar pas gue gini di slow motion ya. Saya ini enggak. Baper dong ngomong gue. Enggak usah banyak Iya, tingkah. ulang. Ada gue Lutfi Indrawan di sini bareng Gue Dimas. Rizky apa Black? Dimas. Dimas Black. Dimas Black. Oke, di podcast seperempat abad. Quarter life crisis. Black, tos dulu dong. Mana aja lu selama ini, ha? Gue emang pengen ngerjain lo aja sih. Kerjain gue doang. Kan 9 awal episode lu. Iya. Kan awal Black ayo buat podcast. Ayo. Nah, Setelah jalan lo terbingung-bingung kan. gue gak bingung-bingung banget sih, banyak yang bisa gantiin sih. Oh iya. Iya banyak. Ya udah, Ada gua cabut aja Fitri. bro kalau gitu. Jangan dong, jangan. Ada Fitri, ada Bagus. Indra, ada Chandra, bahkan sampai Tulus bro. Sampai tulus. Sampai Tulus masuk videonya sejam loh. Dan itu yang nonton banyak ya. Paling banyak di Paling YouTube banyak. gua. Makanya lo yang mau nonton sebelum lanjut ke videonya, lo subscribe dulu nih YouTube gue Yoi. Lutfi Indrawan. Bisa denger juga di Spotify di podcast seperempat abad gitu. Ini podcast udah lumayan berkembang, Black. Sepeninggalan lo nih, cuman 2 episode doang, anjing banget lo. Ya emang sengaja gue tinggal supaya lo banyak belajar. Gimana lo kalau nggak ada gue bisa nggak? Ternyata ya oke lah. Gue tinggal sampai saat ini lo bisa. Aduh capek gue ngomongnya. Nah, dari info-info yang gue dapat, jadi Black Oke. ini abis melalang buana mencari kerja. Nah, kalau lo dengerin di episode awal, emang keresahan kita itu adalah karena belum dapat kerja. Udah hampir setahun tuh ya. Hampir Sampai setahun. Ya dari lulus ya. Dari lulus. Lu lulus bulan Gue November tahun gue berarti. November tahun 2019. 19 bener-bener. Oke, gue bulan Mei 2020. Yo, lu tuh lulus sama wisuda. Lu belum wisuda ya? Gue gak wisuda. Karena lu udah lulus di tahun corona ya. Di Udah. angkatan corona. Sebenarnya ada sih wisudaan online, tapi gue rada mager lah. Mendingan langsung ambil ijazah aja gak sih? Iya, jasa juga gue belum ngambil. Gue bulan November terus males lah wisuda. Lo bulan Mei. Mei, gak asik gitu wisudanya, Black, online gitu. Tapi lo kalau nggak wisuda tetap bayar gak sih? Ya enggak lah, bayar apaan, wisuda mah gak ada bayar-bayar. Oh lu nggak ada bayar ya? Nggak ada, emang Kalau di ada kampus juga. gua ada. Bayar berapa ya? Beda kalau yang jalur mandiri sama jalur SBM dibedain. Wah, nyari duit Gila, banget ya. gila. Jadi dan kalau lo nggak wisuda bayarnya lebih mahal lagi Jadi lu dipaksa untuk wisuda. untuk wisuda. Sinting. Ya di kampus gua lah, nggak perlu tahu kampus Black gua. kuliah di salah satu kampus ternama di daerah Malang. Yoi, di kota Gua Malang. Di desa lah. Di kota Sumedang. Cuma terkenal dengan Bandung. Ya nggak sih? Kampus tersebut terkenal dengan Bandung. Ceritain dong, Black, lu melalang buana kemana aja? Gua sebenarnya meditasi sih. Gua pengen mencari jati diri gua. Jadi lu selama ini belum tahu jati diri lu tuh apa? Jadi gua 2 bulan gua cuma gini doang. Waduh, Black. Asli gak sih, Black? Jadi gua sempat kerja beberapa kali kerja. Ya, mantap nih. Banyak duit nih. Harusnya kan? Harusnya. Harusnya. Tapi ada yang kerja cuma 2 minggu, ada yang cuma sebulan. Gue juga bingung sih mau gua apa. Itu lu kali yang kurang siap dalam dunia kerja kali, Black. Gimana ya? Mungkin karena kerjaan pertama gue tuh gue ngerasain nggak berat, terus tiba-tiba ada pekerjaan lagi yang berat banget, gue shock kali. Bisa jadi penyesuaian. Penyesuaian. Karena hidup itu pasti akan banyak penyesuaiannya. Sebenarnya gue juga belum tahu gue ngambil keputusan cabut dari kerjaan tuh bener apa enggak. Tepat atau tidak. Emang itu sebenarnya dibilang tepat atau tidak itu bisa tergantung sih apa yang lu alami. Tapi masalahnya kalau cuma seminggu 2 minggu sih, Black, kayaknya salah banget sih, Black. Itu Salah, lu masuknya salah, kemarin juga salah. Bisa lu kerja kayak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu menurut gua pengalaman. Artinya kan lu ngalamin Pengalaman, budaya-budaya bisa. perusahaan tuh Bisa. ya. Kalau di perusahaan ini kayak gimana? apalagi ya Bahkan lu bener-bener. masih menemukan perusahaan yang rasis gitu ya. Yoi. Ada. Kalau ngomongin budaya bener sih, Itu bener. terjadi kan. Bener-bener. Itu CV lu bisa dibuat panjang. Iya, kayak skripsi lah. Kayak skrip. Aduh, jangan gitu-gitu banget lah, Black. Oke kurang. Penonton nih kecewa nih. Sorry bro, sorry. Jadi ya ada plus minusnya juga sih. Tapi mungkin lebih banyak di minusnya gue pergi ganti kerjaan. Jadi yang pertama tuh gue hilang dari seperempat abad tuh sebulan 2 bulan ya, 2 bulanan ya? Ya nggak sih? Lebih anjing. Lebih. Ya? Lebih. Jadi gue sempat kerja di kota Banten.
Provinsi Banten. Provinsi Banten, Kota Cikande. Nah, Sorry bro. Itu sekitar 10 hari sampai. Itu gue mikir dulu, Pi. Lu sabar dong, gue lagi ngokang. Iya. Kenapa sih? Itu sekitar 14 hari lah. 2 minggu. 2 mingguan lah, sekitar 2 Pernah minggu. di Banten, terus di mana lagi? Habis itu di salah satu startup pendidikan. Startup pendidikan. Itu sebulan. Lagi hits banget tuh ya. Lagi hits Startup banget. pendidikan tuh. Startup pendidikan terus sekitar sebulan terus kok nggak gue banget sih, cabut. Bukan passion. Tapi gue juga bingung. Pasti banyak orang yang bilang, anjing lu nggak bersyukur, lu kufur nikmat. Bernikmat, iya. Tapi ya gimana ya, gue juga itu pilihan bingung sih. masing-masing Bener sih. Nah, ngomongin lo kerja, ini juga ngaruh sama pendidikan kalau di Indonesia tuh. Gimana? Iya, jadi kalau lo pengen dapat kerjaan yang enak, Oke. doktrinnya adalah lo mesti sekolah yang tinggi. Nggak salah sih, bener kalau menurut gua. Lu itu dulu deh, lu sepakat nggak kalau lo pengen kerja yang enak, pengen hidup lo enak, lo harus sekolah yang tinggi. Ditambah lagi selain sekolah yang tinggi, lo juga harus di sekolah yang tinggi di tempat yang bagus. Iya. Iya nggak sih? Itu kayaknya jadi impian para orang tua. Jadi kalau orang tua mikirnya, lo kalau udah dapet udah sekolah tinggi di tempat yang bagus, otomatis lo bakal dapet tempat kerja yang bagus. Iya. Padahal dalam kenyataannya gimana tuh, Black? Ya banyak orang-orang yang pendidikannya mungkin dari cuma sampai SMA tapi dia lebih sukses. Banyak, bahkan ada yang SMP lulusan SD doang. Banyak. Itu juga iya. banyak yang jadi orang-orang sukses gitu. Jadi ya pendidikan nggak memastikan lo bakal sukses untuk kedepannya sih. Iya. Tapi gue bingung, itu faktornya apa ya? Maksudnya faktornya apakah pendidikan di Indonesia yang salah? Mungkin. Atau gimana nih? Gue juga bingung. Gue bingung. Iya, kalau menurut gua pada kenyataannya banyak juga orang yang sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget, Oke. tapi dia bisa jadi orang sukses, gitu. Tapi kalau ditanya apakah gue percaya bahwa apakah sekolah tinggi itu bisa menjadikan lo orang yang lebih baik, gue percaya. Oke. Tapi kalau ada orang yang memang lebih sukses walaupun pendidikannya lebih rendah, itu pun banyak. Jadi menurut gue bukan soal pendidikannya, tapi itu balik lagi ke orangnya. Tapi kalau tadi gue garis bawahin, lo ngomong kalau pendidikan tinggi lo akan menjadi orang yang lebih baik. Iya, lebih baik. Mungkin. Tapi bukan berarti orang yang nggak pendidikan tinggi itu tidak baik kan? Iya, bukan berarti seperti itu. Dan orang yang berpendidikan pun juga belum tentu lebih baik. Gimana? Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu lebih baik. dibanding orang yang Iya, pendidikan. iya benar banget. Justru malah kadang orang yang pendidikan lebih tinggi merasa dia lebih pintar, akhirnya dia jadi sombong. Iya benar sih. Kayak misalnya menurut gue nih sekarang ngelihat segala macam jenis pekerjaan itu tuh punya kesulitannya masing-masing. Kita nggak usah ngomongin soal yang kerja di kantoran dulu deh. Oke. Kalau itu menurut gue memang perlu suatu keahlian tertentu juga. Iya benar. Tapi kalau kita lihat yang keluar misalnya tukang parkir, Oke. itu nggak gampang loh jadi tukang parkir. Kenapa? Lu pernah parkirin nggak? Pernah. Parkirin di perempatan gitu. Ini Pak Ogah. Iya, misalnya kayak Pak Ogah. Belum. Gak usah jadi Pak Ogahnya lah, tapi maksudnya lu lagi pergi sama keluarga lu, apalagi sama teman lu, terus lu kayak yang yaudah gue keluarin deh karena jalanannya macet. Oh, Itu iya. juga gampang. Kita membutuhkan mereka ya. Membutuhkan Untuk membantu mereka, kita. iya, dan kita kalau ngerjain itu juga nggak bisa. Nah, iya. tapi pekerjaan-pekerjaan kayak gitu kadang suka dianggap remeh. Kayak jangan jadi kayak gitu ya. Padahal ya memang kayak gitu kenapa? Oke lah, bukan pekerjaan seperti itu yang diimpikan oleh banyak orang gitu. Tapi menurut gua apapun pekerjaannya menurut gua yang penting halal sih. yang penting halal. Berarti lu mau Bekerja kayak gitu. bekerja seperti itu? Kalau memang takdir gua bekerja kayak gitu kan gua harus terima. Benar. Gitu kan. Nggak mesti semuanya tuh harus yang sesuai sama apa yang kita pelajarin. Menurut gua dibutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Oke. Nah, ini seperti juga yang terjadi di kenyataan kita sehari-hari. Banyak orang yang pekerjaannya nggak sesuai sama pendidikannya. Oke, sepakat banget gua. Misalkan yang jurusannya apa, tapi kok kerjanya apa? Iya, banyak orang misalnya gini nih sempat ramai waktu itu karena pidatonya Presiden Pak Jokowi. Banyak lulusan IPB. Waktu itu kalau gua nggak salah ya, ramai tuh berita soal lulusan IPB, tapi banyaknya kerjanya di bank. Ya, gue juga sering dengar isu-isu itu sih. Padahal yang dia pelajarin kan soal pertanian ya, baik itu pertanian secara teknis maupun secara teknologi ataupun secara manajemen bisnis segala macam gitu ya. Tapi kalau itu kan namanya Institut Pertanian Bogor gitu. Pertanian, tapi dia bekerja sebagai orang yang kerja di bank. Ya nggak masalah juga menurut gua. Tapi kan kita jadi nanya,
terus ngapain kita sekolah dong? Oke. Gimana menurut lo? Sebenarnya gue juga sering denger isu itu sih. Kok kampus tersebut banyak lulusannya yang kerja di bank? Ya nggak sih? Dan gue juga nggak tahu apakah bank juga salah satu syaratnya adalah orang, maksudnya Lo harus lulusan IPB lulusan pertanian tuh lebih entah Cocok. lebih teliti atau lebih cocok di bank itu iya, kita iya, iya. kita kurang tahu ya. Tapi di situ gue belajar, maksudnya kita kuliah tuh bukan hanya belajar di kelas sih, Pi. Iya, 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 iya. Jadi kita kuliah tuh gue nangkepnya kita memperbanyak pengalaman, belajar tuh nggak hanya di ruang kelas tapi juga di organisasi. Iya, lu kayak senior deh, lagi nge-hire anak-anak baru untuk masuk organisasi, Supaya masuk ke organisasi kita ya. masuk GMNI. Come join us. Tapi bener gak sih? Kabar tuh gimana? Iya, bener kata lu, gue sepakat. Kita tuh nggak tahu juga apakah memang karena dia kuliahnya seperti ini. Misalnya tadi contoh, ini iya. contoh aja ya. Contoh, Maaf kalau ada oke. anak IPB yang tersinggung, jangan tersinggung. Sini cuma dua contoh. Gue ngambil dari pidatonya Pak Jokowi. Benar. Gitu kan, waktu sempat rame. Apakah memang anak pertanian itu lebih teliti atau seperti apa? Itu bisa jadi. Bisa juga. jadi kan. Tapi kan yang kalau di bayangan gue nih, kita sekolah tinggi, kita milih jurusan dari SMA, kita milih jurusannya ada IPA, ada IPS. Gue nggak tahu deh bahasa masih ada apa enggak. Dulu ada jurusan bahasa. Ada juga yang SMK, ya kan? SMK Lebih banyak lagi jurusannya. banyak lagi jurusannya. Pas kuliah, dia nentuin lagi mau milih jurusan apa di kuliah. Yang banyak banget. Banyak banget juga, dan itu biasanya jadi patokan untuk lo berkarir. Oh iya. Misalkan gue mau Permasalahannya gini, gue kan lulusan administrasi negara, administrasi publik namanya sekarang. Tapi pada kenyataannya ketika gue nyari lihat-lihat job vacancy, itu justru jarang banget ada yang dibutuhkan lulusan administrasi negara atau administrasi publik. jarang banget sih. Jarang banget untuk apalagi misal yang lagi seksi startup tuh nggak ada. Jarang banget. Maksudnya Ada, dibutuhkan administrasi publik tuh nggak ada kan? nggak ada. Nggak ada. Mentok-mentok itu yang dicari semua jurusan boleh. All major. Iya, all major bisa masuk. Pasti lu kan ramai juga. Jadi Black sama gue jurusannya juga sama. Kita Sama. Beda kampus aja. Dan kita juga merasakan keresahan yang sama. Tapi nggak kayak lo lah, lo udah kerja di banyak perusahaan. Gitu. Penonton seperempat abad. Namanya juga gue bikin seperempat abad. Kita bikin seperempat abad Iya, karena ini kan lingkungan teman-teman kita ya. Seumuran kita gitu. Pasti Ya. ngalamin hal yang sama juga. Lo pasti akan nemuin ada yang lo kuliahnya beruntung gitu kan, jurusan lo banyak yang dibutuhkan gitu ya. Kalau yang banyak dibutuhkan nih, kalau yang seinget gua ya, itu jurusan IT tuh. IT, Iya, teknik informatika, SI apa? Sistem informasi. Iya, teknik komputer segala macam. itu paling seksi sekarang ya. paling seksi. Terus jurusan-jurusan teknik tuh memang masih paling laku tuh. Banyak banget teknik industri, Oh, teknik iya, sipil, iya, teknik iya. macam-macam lah itu. Ya keren sih gitu ya. Itu masih dibutuhin sampai sekarang gitu di zaman yang udah berubah. Nah, Dan dia juga spesifik gitu kan. iya, spesifik. Gue punya teman, dia kuliahnya di UI jurusan ekonomi. Oke. Kerjanya tahu nggak dia bidang apa? Gimana? Di bidang kreatif desain. Dia desain kreatif designer gitu ya, terus editor. Itu kan kalau kita lihat secara jurusan pendidikannya, Oke. itu kan kayak nggak nyambung gitu. Bukan Ya, kayak nggak oke, nyambung, oke. emang nggak nyambung banget kan. Yang nggak mungkin banget dia di kelas fakultas ekonomi mempelajari desain tuh nggak mungkin banget kan? Iya Nggak bakal setahu ada gua gitu. nggak ada ya di fakultas ekonomi belajar desain gitu kan. Tapi at some point skill yang dibutuhkan dan yang dia bisa kembangkan ya di kreatif, dan dia jalan di situ. Kan yang jadi pertanyaan, terus pelajaran ekonomi itu buat apa? Ya enggak? Iya. Bener sih. Gimana ya? Maksud gua semisal dia SMA nggak bisa desain. Iya. Dia baru bisa desain kuliah yang padahal kampus jurusan dia Jurusannya. tuh nggak ada berhubungan sama sekali sama desain, ya nggak sih? Jadi itu kan kayak nggak nyambung gitu ya. Iya, Mungkin iya. di situ bagian yang tadi lo bilang juga, mencari jati diri gitu kan. Karena ketika lo benar. kuliah, lo akan dikenalkan dengan banyak lingkungan, banyak kegiatan, banyak orang-orang baru, dan di situ lo pasti bakal banyak belajar tentang hal-hal yang baru mungkin lo temuin, lo suka gitu. Iya, benar. Jadi mungkin itu nggak menutup. Sekarang kalau kita balikin lagi nih ke jurusan kita kan administrasi negara. Yoi. Sebenarnya kan yang dipelajarin banyaknya soal pemerintahan gitu kan. Kebijakan negara. Kebijakan negara, kebijakan publik, Kebijakan publik. gitu. Kalau di kampus gue sendiri tuh udah ada jurusan ilmu pemerintahan. Ya. Ada juga ilmu politik. Politik. Ada juga kesejahteraan sosial.
Dan kalau kita bedah kurikulumnya, bukan gue bilang sama sih, tapi ada kemiripan. Beberapa ada yang tumpang tindih. Tumpang tindih, bahkan kalau gue nggak salah, buku pelajaran ilmu pemerintahan itu juga dari public administration juga. Ah ya, gue juga ya. Public ya. governance, good governance gitu. Anjir, ini podcast gue jadi sekarang so pinter gini. Dengan jurusan yang banyak Ah, di beberapa kampus ya. dan semisal itu nggak semua perusahaan meng-hire Semua lulusan dari jurusan-jurusan itu. ya secara spesifik. Ah, Menurut lo itu yang salah siapa? Apakah dunia kerjanya, dunia perusahaan, industri pekerjaannya, ataupun apa sekolahnya tuh yang menyiapkan ya, jurusan. ataupun sistem pendidikannya Aduh, yang gimana sih lo yang nanya? gimana Jadi gue gimana? nanya. Karena lo tahu gue banget kan. Sebelum gue nanya 5 menit sebelumnya tuh lo udah tahu kan gue nanya apa? Tahu, Iya. udah biasa banget gue ngobrol sama lo. Gimana menurut lo? Kalau menurut gua dua-duanya sih ada kewajiban saling memenuhi menurut gue. Karena gini, banyak diusung jurusan-jurusan baru untuk dibikin di Indonesia gitu ya. Contohnya? Ingat gak lo kayak waktu itu Pak Jokowi pernah bilang untuk bikin fakultas kopi. Oh, oke ya ingat gue. Walaupun sebenarnya banyak yang kayak apaan sih fakultas kopi gitu kan, kok fakultas kopi. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fakultas kopi itu jurusannya apa aja gitu. Ah. Kira-kira mungkin ada. Itu juga yang diusung Jurusan- fakultas lagi ya? Iya, Fakultas mungkin kopi ada jurusan penggilingan. Ada jurusan Americano. Ada jurusan celilitan mungkin. Wow, wadaw. Ada jurusan pengeringan kopi. Sekarang kita bedah lagi di jurusan penggilingan, ada apa lagi tuh? Mata kuliahnya apa jurusan penggilingan? Bagaimana cara mengaduk grinder? Kok mengaduk grinder? Menggunakan grinder. Menggunakan ngapain grinder diaduk? Sorry. Menggunakan grinder gitu kan. Benar. Tapi bukan artinya gua ngeremehin pekerjaan barista ya, bukan. Maksud gue ya nggak, menurut gua nggak cocok aja dibikin Ya, fakultas ya, kopi. Gitu kan udah ada fakultas pertanian. Benar, Mungkin ada benar. penjurusannya pengolahan kopi, itu bisa lah segala macam gitu Benar, ya. benar. Tapi kalau dibuatnya nggak imbang, nggak sesuai sama yang dibutuhin pasar, ya buat apa? Tapi emang mungkin Bapak Jokowi ini ngelihat kopi lagi sangat Hype di sangat Indonesia. hype ya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa kali ya. Ya. Lagi banyak tempat-tempat coffee shop di Indonesia. Makanya Pak Jokowi mengusung fakultas kopi. Tapi yang padahal menurut gua sih, ada menurut juga kopi itu nggak harus dijadiin Fakultas. gitu loh. Apalagi dimasukin dalam sistem pendidikan gitu nggak sih? Ya mungkin kalau mau dimasukin sistem pendidikan nggak di fakultas juga lah, Oh, bukan iya fakultas sih, kopi bener-bener. gitu maksud Iya, gue. iya. Mau Mungkin dibikin ada- dalam satu jurusan gitu ya nggak apa-apa, jurusan pengolahan kopi, bukan jurusan, maksudnya mata kuliahnya aja Oh, gitu oke, misalnya. iya, iya, Manajemen coffee shop ya nggak apa-apa. Jadi juga. membahas kopi gitu ya. Iya, itu bisa. Tapi kan kalau misalnya kampus buka jurusan macam-macam nih, banyak segala macam dibuka. Padahal perusahaan nggak ada yang butuhin itu. Nanti lulusan itu kemana coba? Iya ya. Ya kan? Lebih masa-masanya ke all major lagi. All major lagi. Bahkan di all major itu belum tentu kayak menarik gitu kan. Kopi. Bisa jadi ya. Oh iya. Walaupun mungkin segmented, dia bisa masuk di industri-industri kopi, kopi. Bener. Gua ini jadi bahasa Indonesia gue jadi nyampur lama-lama nih. Iya, orang India. Terus balik lagi, beda lagi kalau kita lihat dari perusahaannya. Jadi perusahaan butuhnya misalnya jurusan yang misalnya teknik gitu. Oke. Sementara yang di kampus banyak juga jurusan-jurusan sosial kayak kita. Iya. Susah lagi dong masuknya. Iya sih benar-benar. Jadi kan gak sinkron gitu maksud gue. Makin banyak lagi gitu ya. Makin banyak lagi. Makin beragam lagi. Kalau gue punya teori gini, mungkin ini para akar pakar dan ahli. Akar. Singkatannya akar. Oh, iya. Ahli dan pakar. Oke. Udah Strip juga Upi. merumuskan gitu ya bahwa ya yang bener kesempatan kerja harus disesuaikan sama jumlah angkatan kerja. Yang mana sekarang kan masih sangat timpang. Karena Ya. penduduk kita kan banyak banget. Iya. Yang di kampus gua aja satu kali masuk tahun ajaran baru itu bisa 17.000 20.000. Kampus lo. Kampus gue. Pas Baru aja. satu kampus. Baru satu kampus. Di satu desa. Satu kecamatan. Sementara di kecamatan gue ada 4 kampus. 4 kampus, kecamatan. Dalam satu kecamatan. Anggaplah sama ya, 15.000 lah anggap gitu. Kali 4 kampus.
60.000. Itu dalam 1 tahun masuknya ya. Oke. Keluarnya beda lagi kan. Iya, Belasan bener, ribu bener, banyak bener, banget. bener, Sementara kesempatan bener, kerja bener. terbatas. Dan belasan ribu itu yang lulusan tertentu, kayak misalnya anggaplah teknik, Oke. paling berapa persennya gitu. Ah, iya. Jangan iya aja Black. Enggak. Nggak ngobrol serius tuh. Kapan Maksud lagi gua- kayak super mata ngobrol Bener serius. sih. Gua kurang yang tadi lo bilang juga harusnya diseimbangin dengan kesempatan lapangan kerjanya gitu nggak sih? Iya. Dibukanya lapangan kerja. Berarti lo sekarang lebih yang lo salahkan bukan lo salahkan. Yang kurang tepat adalah sistem apa namanya? Industri pekerjaannya. Ya nggak bisa disalahin juga menurut gue karena industri pekerjaan di Indonesia kan juga ngaruh sama mental orang Indonesia sendiri. Kayak kita dari SD, SMP, dari pendidikan dasar lah, pendidikan wajib Ya. yang 9 tahun 9 itu. tahun, 12 tahun 12 sekarang. tahun, 12 tahun, sorry. Itu kan selalu diajarin untuk kita mengembangkan usaha kita sendiri. Ah, iya. Kayak lo harus belajar entrepreneur. Ah. Bahkan di SMA udah ada mata kuliah entrepreneurship. Ya. Dan itu menurut gua susah banget. Karena itu adalah pelajaran yang kita pelajarin di kampus. Berarti menurut lo tepat apa enggak? Kalau dibandingin sama beban pelajaran di mata pelajaran yang lain, menurut gua terlalu berat untuk anak SMA. Jadi emang itu cocoknya untuk di dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan cocok, atau kalau pengen ditaruh di sekolah-sekolah, Oke. diimbangi sama beban pelajaran yang dia miliki. oke, Karena oke, kan oke, lu rasain iya. sendiri. Gak tahu ya kalau lu gimana. Kalau gua dari SD, SMP, SMA pulang sekolah tuh jam 2, jam 3 ya. Ya. SD gua juga pulang jam segitu deh, apa jam 1 gitu. SD gue jam 12. Habis itu ditambah les lagi. Les sehari kira-kira 1,5 jam. Benar. Itu kan berat banget. Berat Belum banget. lagi bukunya, dulu kita ada buku paket, ada buku LKS. Iya. Dan sehari kita bisa 3 sampai 4 mata pelajaran. Iya, belum PR dari tiap mata pelajaran itu. Iya, belum di les mungkin ada pekerjaan rumah lagi. Benar. Itu baru yang orang lesnya 1 doang. Iya, Les iya, umum iya, gitu ya iya. kayak SSC, GO. Belum ada dia misalkan les-les bakat seperti musik. Iya, tambah lagi. Belum lagi kalau misalnya dia kayak atlet gitu kan, ada latihannya Ah. lagi. Kayak gua sama Black dulu kita futsal selama SMA. Iya, Kelihatan benar. gak sih kita anak futsal? Kelihatan ya hitam-hitam gitu ya? Masih gue basket sih, futsal alay banget. Jadi tapi gini, Pi. Sekarang kan yang lu bilang tadi udah banyak mata pelajaran yang dikurangkan dan ditambahkan. Seperti Iya. salah satunya itu apa namanya? Tadi Entrepreneurship. entrepreneurship. Berarti lo lebih sepakat sistem pendidikan yang sekarang apa yang dulu kita rasain pas SMA? Rada kalau dibagi dua gitu, disuruh pilih dua, gua juga nggak milih dua-duanya sih. Cuman Oke. gini. Kalau kita flashback dulu pas SD, SMP, SMA itu ya tadi kita memiliki beban yang berat menurut gue. Oke. PR-nya banyak, pelajarannya banyak, Iya. terus kita diwajibkan untuk bisa dalam semua mata pelajaran itu. Ya benar. Terus kita harus ngadepin UN-nya gitu ya. Sementara UN kayak kalau SMP 3 mata pelajaran, SMA 6 mata pelajaran gitu. Walaupun sekarang UN udah ditiadakan. diganti jadi? Kalau gua nggak salah namanya AKM. Ya, benar. Aku apa? Lu tahu nggak kepanjangannya? Bahasa Inggris. Enggak, AKM apa KKM gitu. AKM. Pokoknya Jadi tuh gini, AKM itu tuh ini AKM apa KKM sih? AKM. AKM. Yang gua tahu itu Dudududududududud. AKM 47 Iya. main ini dong Counter Strike. Anjing CS lah. Itu doang yang gue mainin. Lu tahu. PUBG. Lu waktu ke Malang ke kosan gue mainnya Counter Strike lu. Iya, adanya itu doang anjing. Aduh. Gua main sama Dwiki lagi anjing. Dua doang. Jadi setahu gue tuh kalau AKM itu gini, Pi, kita nggak ada salah benarnya. Oh gitu. Enggak ada tuh. Nggak ada. Terus. Jadi poinnya adalah ABCDE kan. Itu dimana kita harus mencari poin tertinggi. Itu ada poin 5, poin 4, 3, 2 dan 1. Tapi dari ngisi jawaban juga, ngisi soal. Ini soal. Lah terus sama aja dong. Bersalah juga dong. Dan enggak. Jadi itu misalkan pilihan ABCDE. Dan lu suruh pilih nih salah satu. Semisal option A itu poinnya 5. Oh iya. Jadi itu kita tuh gak ada benar salah tapi kita gede-gedein poin. Oh, lah berarti Gitu. pilihannya bener semua dong. Bener semua. Waduh. Nah, itu yang dimaksud entrepreneurship itu tuh lebih ke yang situ tuh maksudnya gimana ya? Gue bingung lagi ngomongnya apaan. Oke gitu, jadi
Mungkin nggak jadi orang-orang nilainya tuh lebih bagus gitu maksudnya. Tapi ya menurut gua bakal sama-sama juga sih. Ya. Tapi apakah itu akan menentukan kelulusan atau menentukan dia bisa masuk SMA yang mana gitu? Itu sih setahu gue tuh pas itu ujian SMA ya. Kalau SMP gue nggak tahu ada UN apa enggak. Kalau SMA sih gitu. Dan yang tapi ada salah satu yang gue suka dari AKM ini. Apa tuh? Kalau kita dulu pas ujian tuh misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris paling ada soal paragraf itu misalkan 4 paragraf itu buat 10 soal ya nggak sih? Iya, enggak 10 soal paling Buat 5 soal gitu ya. Sekarang tuh lu disuruh baca, emang lu diwajibin untuk baca. Oh enggak ditanyain habis baca. Jadi lu baca nih. Jadi tuh AKM itu kan online ya. Iya, iya. Sistemnya online. Jadi tuh lu disuruh baca 2 sampai 3 halaman bacaannya. Abis itu udah lu baca, lu baca bener, baru lu ngisi soal dan lu nggak bisa baca lagi. Oh gitu. Jadi tuh lu emang dituntut untuk baca, Pi. Baca, iya. Itu sih yang gue suka dari AKM ini sih ini. Cuman ya gue juga belum terlalu banyak tahu sih tentang AKM ini dibanding UN tuh gimana. Ya, mungkin teman-teman yang masih SMA bisa sharing juga ya. Yoi. Di kolom komen. AKM itu gimana atau menurut lo lebih enakan AKM atau UN? Iya, benar. Kalau lu lebih suka AKM apa UN? Kalau gue memposisikan sebagai anak SMA ya. Iya. Gue lebih suka UN. Karena AKM tuh susah banget, Bro. Gue pernah lihat soalnya. Susah banget. Kayak lu bacanya banyak. Sorry. Kalau AKM nih semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu aja? Kayak UN juga gitu. Jadi tuh ada beberapa mata pelajaran yang kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan IPA atau segala macamnya itu. Ada juga yang kayak model TPA tuh kan sih. Iya, tahu. Nah, model-model kayak TPA gitu. Nah, itu bagus sih menurut Iya, maksud gue. Jadi itu yang paling banyak tuh malah TPA-nya itu. Iya. Gitu loh. Dan emang tuntut untuk baca sih lo udah. Ya itu sih yang gue suka sih. Iya. Tapi gue lebih suka UN karena menurut gue lebih gampang. Bukan artinya gue so pinter ya, tapi maksud gue lebih gampang karena ada kisi-kisinya. Ada kuncinya. Sekarang gak ada kuncinya, Pi. Susah. Gue dulu bandar kunci loh. SMA, tapi gue gak pakai kunci. Makanya dia masuk SMA favorit. Enggak, pas SMA. Oh, pas SMA. Kunci, iya. Oh iya. Bandar kunci gue. Tapi lu gak pakai kunci. Gue ketangkep kayak. Enggak, tapi gue gak pakai kunci. Kan kunci kan bertebaran ya. Nyebar tuh di mana-mana. Oke. Gue termasuk salah satu yang nyebarin ke kelas gue waktu itu. Itu lewat HP. Enggak, dicatat. Oh, dicatat. Emang nih kampret juga nih bisnis-bisnis beginian ya. Tapi habis itu duitnya langsung banyak kan? Enggak sih. Alah. Gak banyak, serius. Ini dari mana, Bro? Itu dari mana nih? Karena banyak kisi-kisinya, terus jelas gitu. Misalnya matematika ada 40 soal. Kisi-kisi itu jelas. Nomor 1, kisi-kisi lu tentang misalnya deret ukur, deret hitung. Oke. 3 misalnya soal bangun ruang, bangun datar atau soal matriks. Ya, gampang gitu, gampang dipelajari asal ya kuncinya sih balik lagi lu belajar. Kalau lu kenapa lebih suka UN? Gue memposisikan sebagai anak SMA ya. Yang tadi gue bilang gue SMA gue gak suka baca. Oh, karena AKM tuh lebih AKM banyak banget bacanya. Dan apa ya, kalau UN tuh lu bisa tahu mana option yang benar-benar ini benar dan mana yang salah. Ngerti gak lo? Kalau AKM kan itu semua benar. Iya. Gitu loh. Tergantung dari pribadi lo. Dan itu tuh setahu gue tuh yang option yang gak ada salahnya itu tuh di TPA. Gak ada salahnya. Iya, yang benar semua gitu, yang 5 4 3 2 1 itu loh yang poinnya itu. TPA tuh sebenarnya menurut gue penting banget. Karena lu penting bener, SBMPTN sekarang namanya masih sama kan SBMPTN ya? UTBK. Oh, UTBK. Ujian tulis berbasis komputer. Serius lu? Iya. Udah bukan SBMPTN. Udah bukan SBMPTN. Tapi di situ kan ada tes TPA. Ya. Lo kalau lo mau daftar kampus, misalnya lo mau kampus luar negeri atau di dalam negeri, pasti juga ada soal TPA juga ya. Iya. Lo daftar kerja juga butuh TPA juga. Ada TPA-nya itu di apa namanya? Daftar kerja ya pas psikotes gitu. Itu penting banget. Sementara kita di sekolah nggak pernah diajarin untuk ngisi TPA. Iya. Kita belajarnya mandiri. Jadi pas SBM kita kaget kan? Kaget banget. Dan apa ya? Gue tuh belajar TPA tuh jujur aja bukan di sekolah sih, di les, di tempat les. GO, Ganesha Operation. Yang gue cabut mulu. Untung ada UPI yang ngajak gue, akhirnya gue masuk kuliah yang benar. Ada mantan lo kali. Itu juga, makasih ya. Makasih Entan. Makasih Entan. Makasih. Tapi kalau adalah. Tapi kalau flashback lagi, kenapa dulu lo masuk IPS? Padahal lo bisa masuk IPA gak? Iya. Gue pokoknya dulu begini. Masih ada stigma kalau anak IPS itu adalah anak buangan. Oke. Ya, karena di sekolah kita cuma ada IPS dan IPA ya. Iya. Kalau ada bahasa nggak tahu. Iya. Dan ini juga waktu tahun 2015 ya kita masuk. Lulus 2015. Masuk 2012. 11 dong.
12 ya benar. 2012 kita masuk, itu masih sistemnya kelas 10 lo masih belajar semuanya IPS, Ya. kelas 11 baru penjurusan. Kalau Ya, sekarang kan iya. udah beda nih, lo masuk kelas 10 udah ditentuin. Itu terakhir di kita, di bawah Terakhir di kita, kita, setelah kita udah kelas 10 udah masuk penjurusan. IIS sama apa namanya? Mia. Aneh sekali. Iya sama Mia. namanya. Tapi itu abis itu udah gak digunain lagi loh. Terus jadi apa lagi? Di Balik lagi? maksudnya 2016 tuh cuma percobaan doang. Abis itu jadi IPA IPS lagi. IPA IPS lagi. Di kelas 10 tapi kan. Iya. Waktu itu masih ada stigma kalau lo masuk IPA artinya lo anak pinter, kalau masuk IPS lo anak buangan. Anak tongkrongan, Iya. anak berandal. Anak berandal, anak Itu di sekolah kita sih. Anak geng-gengan lah. Yoi. Kayaknya di sekolah-sekolahnya juga kayak gitu. Iya. Nah, gue nggak pengen kayak Oke. gitu. Gue pengen mengubah stigma itu. Serius lo pas SMA mikir gitu? Udah. Nggak mungkin. Serius. Jadi Apa? gue pengen masuk IPS. Uh. Pertamanya gini, karena inget banget senior gue di futsal 2014 dia bilang gini. Gue nanya kan, lu nonton Champion gak semalam? Oke. Liga Champion kan, nonton bola gak lu semalam gitu? Terus? Ah udah gak sempet gue, Pi. IPA banyak banget tugasnya. Oh iya? Anjir. Berarti itu lo nanya pas kelas 10. Nanya pas kelas 10. Gue disitu kayak, enggak deh gue gak mau masuk IPA deh. Sumpah. Terus gue Supaya lo bisa nonton Liga Champion. iya, supaya gue ada waktu aja. Gue waktu itu awalnya mikirnya baru sebatas itu. Cuman setelah itu ada lagi pertimbangan-pertimbangan lain karena menurut gue IPS itu lebih banyak, lebih luas lapangan kerjanya karena belajarnya umum. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu. Iya. Jadi kita bisa masuk di bidang manajemennya, administrasinya, komunikasinya gitu. Waktu gue mikir itu. Dan mungkin kalau spesifik cuman akuntansi doang ya. Iya. spesifik di IPS ya. Akuntansi spesifik banget ya. Iya. Terus ya udah gue tapi belajar serius tuh. Biar gue masuknya ke IPA. Karena rencana gue masuk IPA, abis itu gue ngundurin diri pindah ke IPS. Itu pas kelas 10 tuh. Terus gue mikir kayak gitu. Pas kelas 10 gue sebangku sama Black. Makanya dia masuk IPA. Ada pengakuan Jawab dosa sama- Black. Gue Black. Apa? Waktu itu kita ujian biologi ulangan. Terus Lu tau gak? lu bohongin gua. Bukan, enggak, gue gak bohongin, gue gak jahat. Gue gak jahatnya bohongin tuh enggak. Itu menurut gue parah banget sih kalau gue bohongin. Tapi gini. Jadi gue tau banget Black tuh gak ngerti apa-apaan. Di pelajaran biologi kan. Di Biologi pelajaran, kan? Black, di pelajaran- Enggak, di biologi. pelajaran. Ingat banget gue biologi itu hari Jumat. Oh iya. Biologi apa kimia gitu, pokoknya hari Jumat. Terus. Oke, Ini terus. sorry banget Black. Jadi gue ngisi soal, Nah. gampang banget menurut gue soalnya. Gampang banget. Tapi gak gue isi lembar jawaban gue. Terus Gue tandain doang di kertas soal. Jawaban gue nanti gue akan milih ini dengan tanda-tanda yang cuma gue tahu. itu kita duduknya sebelahan. Dulu kan kita sebelahan. Terus Habis itu dia nanya nih, si Black nanya ke gue. Gue bilang, gue aja belum tahu Black, gue belum ngisi. anjing gue emang bodoh banget dulu ya sebenarnya. Gue belum ngisi Black. Itu lo pasti ngerasa gitu karena sebelum-sebelumnya gue selalu nyontek mulu. Iya. Gue akan merasa bersalah juga kalau gue ngasih contekan terus ke lu gitu. Lu gak belajar. Alah, emang lu mikir gitu? Iyalah. Paling lu mikirnya ntar Black nilainya lebih tinggi lagi. Ya, itu juga kan. Itu juga ada. Jadi gak gue kasih tau jawabannya, gue cuma ngasih tahu, gue bilang, nih lu lihat aja gue masih kosong Black. Ntar dulu apa gue lagi mikir kalau gitu. Si Black tuh kayak, buruan Pi, waktu udah mau habis Pi. Dia bilang kayak gitu. tapi ya sih gue tuh, tapi nggak semua pelajaran gue kosong Pi, anjing lo. Jadi dia terlalu belum selesai. Oh, iya. Habis itu pas udah kayak gue udah nentuin 5 menit terakhir baru gue isiin. Karena semua udah tandain kan. Cuma lo doang yang tahu. Iya, jadi gue seret-seret. Jadi ntar kalau mau nyontek ya sebisa lo aja, senangkap lo aja tuh 5 menit tuh udah. Sesempatnya gue ya. Sempet lo aja. Gitu. Itu pengakuan dosa gue, sorry ya Black ya. Tapi kan lo masuk kampus bagus sekarang. Tapi tuh gue juga dulu kata nyokap gue tuh gue sebenarnya masuk IPA Pi. Masa sih? Iya. Emang lu gak pernah ngeliat tahu lu masuk IPA apa enggak? Gue lupa banget. Jadi tuh katanya gue ngerengek-rengek supaya masuk IPS. Lu ngerengek-rengek masuk IPS? Minta nyokap gue. Padahal nyokap gue udah IPA aja nggak Nyokap apa-apa. lu nih kepala sekolah apa gimana ya? Enggak. Nyokap lu kan Bu RT. Iya sih. Urusannya sama sekolah apa? Cuma ngerangkap. Enggak, jadi nyokap gue tahu gue masuk IPA. Ya. Terus gue bilang gue mau pindah IPS. Oh ya. Terus nyokap gue bilang janganlah IPA aja gitu. Karena abang gue IPS juga kan. Pengen masuk ada IPA. anaknya yang satu masuk IPA lah. Iya, cuman biar beda. dia nggak tahu kalau gue lebih bandel kan, lebih bodoh nih abang gue. Lu bandel banget ya? Bodoh sih, lebih ke bodoh. Oke. Abang gue aja nggak bisa masuk IPA gimana gue, gitu kan. Padahal bang lu pinter ya? Abang gue pinter. Terus. Terus ya udahlah gue masuk IPS aja gitu. Maksudnya dulu gue masuk IPS nggak mikir kayak lo lapangan kerja segala macam, gue nggak mikir. Iya. Karena gue mikirnya IPA tuh serius banget, belajar mulu. Emang gue juga dengar isu itu kata IPA tuh
Sibuk banget. Sibuk banget, tugasnya banyak banget. Akhirnya gue tasnya black kalau anak IPA kayaknya tas yang anak Royce banget gitu. yang level 3. Level Level 3 iya. bener kan? Level Level 3 tiga. kan? Gini nih gambarnya nih. Yuhu, tas level 3 bener. Jadi tuh udah gue masuk IPS aja. Itu isinya tuh ada penggaris 30 cm, Iya. ada penggaris besi yang 60 cm, ada Belum penggaris ini. segitiga. Apa kalau ada ujian apa praktek yang gambar, dia bawa yang kayak paralon gitu, Bi. Oh iya. Iya gak sih? Supaya nggak lecek tuh kertas gambarnya. Terus gue bilang udahlah, gue masuk IPS aja lah. Itu zaman gue SD itu pakai ini black, pakai Tempat kok. Habis itu dilakban. Iya, dilakban, dihitemin semua. Tempelin stiker. Disambungin tali kan. Ini pakai apa ya? Pakai tali. Gesper, Bi. Gesper bisa, Gesper bisa, iya. ditempel. Gue pakai gesper Habis Photoshop masukin dulu. bukunya digulung. Digulung bener-bener Biar sama apa sih pulpen. kayak gitu? Lu buat juga tuh kayak gitu. Gue nggak pernah karena gue kalau sekolah emang harus lengkap kalau gue. Asik. Enggak, gue serius. Padahal sekolah SD lu sama rumah lu deket banget. Iya, tapi gue harus lengkap. Gak tahu, gue orang kayak gitu harus lengkap biar nggak ngerepotin orang kalau gue. Tapi gue dulu kayak gitu sih. Gue buat tas gitu tuh. Itu kelas 6 gue inget banget tuh. Gue pakai tas gituan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan setelah kita cabut dari sekolah nih, dari SMA, ternyata banyak ya. Kayak tadi UN nggak ada, Ya, terus diganti jadi KKM, AKM sorry. Bener. Ada juga perubahan yang menurut gua ini rada miris. oh, betul. Gimana? Gue punya sepupu, dia tuh masih SD. Ya. Terus gua nanya, lu bisa komputer nggak? Dia Oke. bilang nggak ada pelajarannya. SD lu SD ada komputer? Ada. Gue juga SD ada. Jadi tuh SD sekarang dihapus pelajaran komputer. Gue nggak tahu nih apakah semua SD apa SD sepupu gue doang. Oke. Tapi adik gue sendiri juga nggak ada komputer SMP. SMP nggak ada juga? Nggak ada. Kita kan ada TIK ya. Ada TK. Ada TIK. Bu Rahmat dulu gurunya. Pak Kutil. Ya kan bener gak sih? Pak Kutil Lupa bener. lagi namanya. Buat guru-guru di SMP 139 kalau nonton, terima kasih atas segala bimbingannya. Saya juga. Apa sih gitu doang. Makasih Pak Tum. Terus aduh patung beda lagi bahasannya Pak. Oh iya. Komputer nggak ada. Oke. Sementara gue SD aja udah belajar komputer. Gue SD udah belajar PowerPoint, Excel tuh udah belajar, summarize gitu. SD? Average. Udah belajar gue. Anjing gue sih cuma main games.co.id doang cuy. Seriusan. Main di warnet ya? Gue seneng banget kalau ke lab tuh pasti main games.co.id. Seneng banget. Gue ke warnet main CS, tapi roomnya itu yang room bikin di bottom. Emang apa tuh? Bedanya apa? Ya lu main CS tapi dibikin di bottom, Black. Tempatnya bikin di bottom, ada rumah SpongeBob. Bisa tuh. Bisa, ada yang bikin. Anjing aneh Di banget. warnet. Aneh banget, Apalah aneh gue lupa masih ada banget. apa enggak tuh di Rumnas. Lo yang terberes deh lu udah main CS tuh. Main CS. Berarti gue emang ketinggalan banget ya. Gue tuh SD tuh 2 jam, gue nyewa 2 jam atau 3 jam Main. primbon. Sumpah gue buka primbon anjing. Gue inget banget tuh ada, aduh banyak banget tuh, ada yang api-api yang ada bentuk setan tuh. Gue inget tuh ada api yang kebakaran di Mall Klender. Ada fiturnya di situ. Enggak, jadi tuh Gambar. Oh, gambar. sosok api gitu dah. Terus pas lihat apinya bentuk serem gitu. Terus gue percaya, wah serem banget gitu loh. Sumpah gue ngabisin waktu buat primbon doang, Bi. Terus ada kayak ramalan. Ramalan ya Ramalannya bener. lu pernah nyobain gak? Gue gak pernah. Gue gak pernah. Gak pernah ramalan. Ramalan terus kayak jodoh, karir lo. Iya, gitu iya. ya. Sampai kan dulu hits juga tuh yang ketik Rex, pasti primbon. Iya ya bener. kan? Anda lebih cocok kerja di air. Itu hits banget iklannya Iya kan? waktu itu. Ada Rex, spasi Mama, itu Mama Loren. Oh iya bukan Mama Dede ya? Mama Dede kan Iya, maaf. Ustazah. Apa jadi dia primbon. Mama Loren udah almarhumah. Terus kalau ke warnet tuh pas zaman SD, lu bukan Naruto XXX. Wah itu lo sih. Kan lu pasti pernah lah. Lo bukannya pasti Sukatoro ya? Skatoro tuh hal beda. Ini gue pengen bakar rokok dulu nih. Oh iya maaf. Tapi SD gue tuh belajar sih. Ya udah lo gue ngomong sendiri aja monolog oke. Jadi SD tuh gue belajar TK. Apa namanya dulu bukan TK, komputer SD tuh. Tapi gue belajar tuh bener-bener belajar tuh cuman Word doang. Ya itu penting banget kan. Iya penting banget itu loh. Dan apa ya? Walaupun basic aja ya kayak Iya, Robotic, basic. Justify, Benar. Line Left. Saat itu pun udah diajarin kok. Sekarang yang harusnya itu sangat dibutuhin tapi malah dihapus gitu ya. Iya gue aneh banget sih, sumpah. Bener. Walaupun sebenarnya memang lu banyak ngerti komputer karena lu ngulik sendiri kalau lu punya. Iya. Lu pertama kali nyeletuk pas kapan? Yakin Atau lu? komputer. Komputer gue kelas SMP sih. SMP. SMP. Gue SD alhamdulillah udah punya. Udah komputer tuh. Udah ada. Komputer laptop? Laptop. Itu Komputer. tempat gue ngulik. Jadi
Gue bahkan bisa ngedit video loh dulu pakai Windows Movie Maker. Oh iya gue juga bisa. Windows Movie Maker sekarang Bener, udah bener. Premiere ya kan. Bener. iMovie. Dulu masih Windows Movie Maker. Gue bisa dulu ngedit pakai itu. Dulu gue komputer cuma buat chat doang sih pakai MSN. Ya MSN. Seru tuh MSN. Seru banget tuh. Nge-add pakai email ya kan, terus chat-chatan sama ya siapa aja. Ntar malam OL ya jam 7. Yeah. OL, OL. Online tuh OL. Anehnya ya itu tadi komputer nggak ada bahasa Inggris, bahkan bahasa Inggris nggak ada nih sepupu gue. Bahasa Inggris nggak ada. Black. SD tuh. SD. Lu bayangin sekarang orang kerja semua pakai bahasa Inggris cuy. Ya Oh iya sih maksudnya. Lu bikin cover letter, Iya bikin CV bener, lu pakai bahasa Inggris. Bener. Maksudnya gua yang Dari SD aja udah ada masih bego gitu loh sekarang. Itu urusan lu tuh. Nggak tahu salah guanya apa salah siapanya. Iya. SD nggak ada bahasa Inggris gimana? Karena emang apa tuntutan kerja sekarang tuh diwajibin untuk bisa bicara dan bisa nulis bahasa Inggris. Iya, penting Gitu. banget. Penting banget bahasa Inggris. Kok malah dihapus? Jadi menurut gua ya bahasa Inggris itu hal yang penting saat ini untuk Oke. menyesuaikan zaman. Walaupun gua punya cita-cita gua tuh adalah gua pengen menginternasionalkan bahasa Indonesia. Yoi, keren banget sih. Bukan karena kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita pengen orang Inggris ngikutin, maksudnya orang luar negeri yang pakai bahasa Inggris ngikutin kita pakai bahasa Indonesia. Susah loh bahasa Indonesia, Black. Susah banget. Kayak gue pernah belajar gini, dari satu kata, misalnya cium, nggak usah digituin. Oh iya. Cium itu bisa jadi ciuman, bisa jadi mencium. Cium aroma? Itu beda kata lagi. Ini Oh. kita pakein imbuhan aja. Oke. Bisa menjadi ciuman, bisa jadi mencium, bisa jadi berciuman, bisa ciumi, bisa menciumi, Iya. bisa ciumkan, bisa Iya. menciumkan, Iya bisa udah. bercium-cium, Iya. mencium-ciumkan. Itu kan sama aja kalau bahasa Inggris kayak verb 1 verb 2 verb 3 nggak sih? Beda, Oh, beda. Beda, artinya tuh beda-beda. Ya enggak? Oh, oke. Kayak lu ciuman aja itu kata benda. Nah. Oke. Gue Ciuman sama bercium aja beda. Berciuman, mencium tuh beda. gua nangkap. Tapi itu harusnya dibanggakan atau Atau Indonesia ini yang miskin kosakata. nah berdasarkan anjing, kayaknya pinter banget podcast kita malam ini. Iya nggak sih? Iya, gue pernah dengar satu riset bahwa sebenarnya masih banyak bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia Yang tidak dipakai yang tidak dipakai. oleh orang Indonesia sendiri. Iya, karena memang nggak tahu. Benar. Dan kedua nggak familiar gitu. Iya, Kayak ya maksudnya kita sehari-hari aja ngomong sama orang kan gua lu gitu. Iya. Bukan saya, Anda. Itu kan baku banget. Iya gitu benar. kan. Padahal gua lu bukan bahasa Indonesia. Iya, Yang baku. Yang baku. Contoh lain misalnya gadget. Iya. Gadget apa bahasa Indonesianya? Gadget. Gawai. Oh iya gawai. Gawai. Oh iya benar. Podcast itu juga bahasa Inggris. Tahu nggak lu bahasa Indonesianya apa? Apa? Siniar. Dari kata-kata penyiar, siar ya? Nggak tahu gue. Cuman siniar, bahasa Indonesia siniar podcast. Oke, iya mungkin Yang gua dari tahu ya. dari siar kali ya. Banyak banget deh bahasa-bahasa Indonesia lain yang kita juga belum tahu artinya apa. Bahkan Kayak misalkan semenjak pandemi ini orang-orang mungkin banyak yang baru tahu kalau bahasa Indonesianya online online adalah daring. iya, Iya nggak sih? iya. Mungkin banyak yang baru tahu gitu loh. Upload apa Black? Ngunduh. Unggah. Oh, kalau Download ngunduh. yang Oh, unduh. download. Lu aja masih salah. Tapi kalau unggah sama unduh mungkin inilah ya masih tahu karena kadang di settingan HP atau komputer atau Kalau pakai laptop bahasa bahasa Indonesia, Indonesia pasti tulisannya unduh. Tapi emang maksudnya gue yang orang Indonesia pun gue masih stay KBBI, Pi. Untuk ngecek ini artinya apa sih? Iya, semisal gue baca berita atau baca buku, Iya, gitu iya, loh. iya. Banyak kosakata yang baru gue lihat gitu loh. Akhirnya gue harus search di KBBI gitu loh. Iya. Jadi emang gue tuh kalau nggak salah pernah dengar sekitar 30 sampai 40% baru dipakai bahasa Indonesia tuh yang sering dipakai. Oh iya. Jadi 60%-nya tuh jarang dipakai. Kalau ketawa sih, Pi, gue ngomong sesuai ya. Selain bahasa Indonesia, otak manusia juga katanya cuma 5% Black yang dipakai. Oh iya. Lu pernah nonton film Lucy gak? Iya, dia 98%. Tapi jangan sampai cepet jadi flash disk. Jadi flash disk. 100% Jadi flash disk. Udah capek-capek mikir jadi flash disk. Ngapain banget? Flash disk paling harganya gocap juga ada. Gue kayak anjing gue jadi Padahal flash disk sih kalau banget. 90% lu hebat, lu bisa jadi Banyak kan bisa kalau di niru apapun Indonesia, kan. lu punya kemampuan otak 98%, lu bisa naik motor lepas tangan, Black. Pasti. Itu masih 96 lah. Bener, Kalau 98 tuh udah lepas tangan sambil diri. Sambil diri itu 98. Videonya gue kasih nih, gue cari nih. Kan. Tuh, bisa kayak gini kan. Edan.
Gimana lagi, Bi? Tawa dong, lihat video, tawa dulu. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin sistem pendidikan, ya kalau tadi lu meminta gue untuk memilih antara yang sekarang atau yang sebelumnya, gue nggak bisa milih karena menurut gue masih belum efektif. Belum ada yang menurut lo efektif. Iya, di antara kedua efektif. itu. Di antara kedua itu belum ada. Ya, contohnya tadi belajar entrepreneurship aja itu yang dipelajarin di kampus loh. Rada berat. Bahkan walaupun udah ada kemajuan ya, kayak misalnya dia pakai istilah definisi tuh berdasarkan ahli terus ada kutipan di buku. Tapi itu kan kita rasain tuh pas udah kuliah kan. Ada referensi dari buku-buku akademik, buku-buku intelek gitu kan. Kalau dulu kan itu zaman itu belum ada. Iya. Masih kayak ya udah, ini artinya adalah apa gitu. Jadi menurut gua ya, gua dulu pernah ikut lomba asik. Inovasi kebijakan nasional. Oke, pasti kuliah kan. Pas gue di kampus. Kalau SMA kan lomba cuma futsal doang. Futsal doang. Dan cadangan, oke terus? Dan apa? Dan cadangan. Terus cadangan kan padahal lu kaptennya Black. Gue pernah gantiin lu jadi kapten, inget gak lu? Serius lu? Serius gue bangga banget anjir. Itu pas di mana? Bokari. Apa? Leg kedua. SMA 71 versus SMA 44. Emang gua diganti di situ? Lu sakit waktu itu. Jadi lu enggak starter. Di itu satu. Mainnya kita di Gorotista. Oh, iya. Oke, lu kapten tuh. Kapten. Lu bangga tuh. Bangga banget gua muter koin gini ya. Anjing. Kita kasih kesempatan buat adik kita. Masa gaya-gayaan. Di situ gua menginovasikan kebijakan pendidikan. Ya. Di mana di tos koin? Di mana? Tadi kan gua lagi ngomongin lomba. Oh, iya. Lomba. Jadi ada kurikulum wajib yang gua tentuin. Satu tuh logika. Logika nih ya terserah lah lo mau ngembanginnya gimana, mau pakai TPA mau pakai matematika mau pakai ya apapun terserah. Logika dasar. Kedua filsafat. Oke. Ketiga tuh olahraga. Oh, ada. Keempat seni. Oh iya. Sisanya itu pengetahuan aja. Kayak lo mau belajar IPS, belajar IPA terserah. Belajar aja sendiri, itu mah baca buku bisa menurut gua ya. Ini apa sih lomba? Gimana sih? Maksudnya lomba di antar jurusan itu atau bukan, lomba apa nih? Nasional ini Black. Ya, lombanya lomba apa? Inovasi kebijakan Black. Kan gue udah ngomong dari tadi Black. Tapi kok kayak soal gitu, soal-soal. Apanya soal? Itu lo ngapain tuh? Lo ngerjain? Gue kan bikin inovasi kebijakan pendidikan. Menurut gua kebijakan pendidikan yang bagus itu gua lihat dari kurikulumnya. Oke. Harusnya gimana? Nah, dan gua lo buat kurikulumnya. indikator itu aja. Kurikulum gua logika, filsafat, olahraga, seni. Sisanya tuh pengetahuan yang lo bisa pilih. Oke. Apa kalau mau belajar ilmu sosial, belajar ilmu pengetahuan alam, apa kalau pengen belajar yang lain itu terserah. Tapi 4 itu wajib. Seni, olahraga, filsafat dan logika dasar. Tapi urutannya itu dulu logika dulu, filsafat. Oke. Kalau nggak salah sejarah masuk di filsafat itu gue lupa. Nah, gini. Apa? 4 logika dasar dan filsafat. Itu menurut gua juga yang gua baru temuin di kuliah. Iya. Nah, kalau lu taruh di SMA, itu kan dasar apa? Kenapa gue taruh di SMA? Ya karena satu balik lagi kita tadi ngomongin logika itu nyambungnya sama TPA. TPA itu kan logika. Oke. Kedua, kenapa filsafat? Supaya kita belajar tuh lebih terbuka. Misalnya gini. Ada mata pelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Gitu. Sementara yang dipelajarin itu adalah ciri-ciri bunglon, ciri-ciri kaktus. Oke. Teknis banget gitu loh. Padahal kita harus tahu dulu ciri-ciri makhluk hidup itu apa sih ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Makhluk hidup sendiri itu ya. Iya, bahkan makhluk hidup pun banyak banget gitu ya. Kayak iya. manusia aja ada cewek ada cowok. Iya. Ada tua ada muda gitu kan. Bahkan gender aja sekarang udah berkembang, bukan cuma cewek cowok doang. Ya. Ada transgender juga macam-macam gitu ya. Ada yang dari cowok ke cewek, dari cewek ke cowok. Gitu. Ada juga yang nggak mau diomongin, gitu kan ada strip. Bukan strip bahasanya. Don't Secret. want to specify atau not specified, nggak ada di pilihannya gitu. Itu biasanya di lo nemuin itu di mana? Di dating apps ya? Bukan. Kalau daftar kerja tuh ada juga pilihan kayak gitu. Iya. Ada. Untuk mungkin mencegah supaya nggak ada diskriminasi kali. Iya. Kelompok-kelompok transgender dan lain-lain gitu. Tapi gue taruh itu di SMA supaya kita itu rajin baca. Nah, gue sebenarnya sepakat kalau misalnya kayak AKM itu membuat kita jadi wajib baca. Karena tadi ya bahasa Indonesia menurut gue tadi belum dipakai maksimal karena emang kita juga jarang baca. Ya.
gitu. Iya, iya benar. Kalau kita rajin baca, mungkin orang akan penulis mungkin akan mencari kosakata lain yang tertantang untuk mencari kosakata lain yang lebih berwarna gitu. Iya nggak sih? Yang jarang dipakai, iya. jarang digunakan dan akhirnya kalau dituangkan di buku jadi sering digunakan lagi. Iya, gitu. Benar. Kalau nggak baca, menurut gua rada susah walaupun dibilang gini. Ini gue pertanyaan nih buat lu nih. Lu lebih pilih e-book atau buku konvensional aja? Buku kertas. Gue lebih suka buku hard file. Kertas ya, Ya, cetak gitu. Cetak. Buku cetak. Benar. Kenapa? Kalau menurut gue tuh baca buku cetak tuh, baca buku kertas tuh lu bisa lebih fokus dibanding dari e-book. Kalau menurut gue ya. Yang pertama mungkin kalau baca e-book lu ada notifikasi atau mungkin itu juga bisa di offin kan? Bisa. Yang kedua tuh cahayanya, gua cahayanya tuh ganggu mata banget gitu. Benar. Tapi baik yang bilang juga baca lo harus menyesuaikan sama zaman sekarang gitu loh. Daripada lo beli buku, e-book tuh ada semua gitu. Lo tinggal download, selesai lo bisa baca dimanapun gitu kan. Benar. Dan cuma dari HP pun bisa gitu. Lo nggak perlu bawa buku kemana-mana. Kalau menurut lo gimana? Gue lebih suka buku cetak. Karena pertama gue suka sensasinya. Kayak old school aja gitu. Oke. Bau kertas buku tuh kayak aduh apaan nih? Sorry ada binatang di jidatku. Daki. Binatang Black. Buku konvensional tuh bau kertasnya tuh menarik banget. Kertas mana dulu nih? Kertas yang putih apa yang burem? Itu baunya beda, Bi. Dua-duanya gue suka. Oh, suka. Dua-duanya gue suka. Beda soalnya bau buku kertas di Gramedia sama bau buku kertas di Blok M tuh beda. Iya beda kan? Beda cuy. Tapi tetep aja menarik buat gue, baunya tuh kayak gue baca buku nih. Kedua gue sama cahaya radiasinya juga mengganggu gitu kan. Entar dulu. Berarti lo saat mencium aroma buku tuh lo langsung wah gue jadi semangat buat untuk baca gitu. Iya. Berarti apa ya? Kalau kata orang tuh amigdala lo ya. Anjing, amigdala apaan tuh Black? Ada satu sistem saraf di otak lah yang nggak bisa lo atur katanya sih gitu. Iya. Jadi maksudnya dengan lo mencium aroma itu lo langsung tertarik untuk lebih baca. Kalau di e-book itu nggak ada. Enggak. Terus e-book tuh menurut gue lebih ribet. Karena ya lu harus lihatnya satu-satu gitu. Ya kan, satu halaman. Oh, ya kan juga buku juga 2 halaman doang, cuy. Ya, tapi lu bisa ngebandingin misalnya lu mau lihat bab 5 sama bab 1, lu bisa pegang sambil buka. Oke. Terus lu bukanya enggak ribet, kayak tandain aja. Oh iya, benar. Dia sih sepakat gua kalau itu. Terus lu bisa ngestabiloinnya. Iya. Di e-book juga bisa sih, cuman ya rada ribet nih. Terus Benar. menurut gua walaupun kita memang harus menyesuaikan dengan teknologi, dengan perkembangan gua sepakat zaman. akan hal itu sebenarnya. Itu gua juga sepakat, cuman tuh kita harus tahu dasarnya apa. Sekarang gini, misalnya ini ngomongin bukan e-book ya, tapi ngomongin soal teknologi yang membutuhkan listrik. Waktu itu tahun lalu atau 2 tahun lalu, PLN sempat bermasalah, listrik semua mati. Iya. Orang semua tuh bingung, Black. Iya. Ngambil duit nggak bisa, naik kereta dia mati di jalan. Iya, benar. Mau transaksi apapun dia nggak bisa. Kayak lu maju, tapi saat lu maju, lu yang dasar aja nggak bisa gitu. Masa lu nggak bisa hidup tanpa teknologi gitu? Jadi lu malah jadi ketergantungan akan hal itu kan? Iya, orang jadi lupa sebenarnya apa sih yang mesti dia lakukan. Sekarang ngomongin e-book. E-book kalau baterainya habis, kita ngecas dulu. Nunggu dulu. Kalau buku lu baca aja. Kalau bukunya hilang? Ya beda lagi, itu mah hilang. Kalau gadget hilang kan juga beda lagi. Kalau e-book kan enggak bisa hilang. Bisa aja hilang kehapus. Filenya kepenuhan terus lu harus hapus gitu. Bisa. Walaupun memang e-book lu menghemat tempat. Iya, gue sepakat sama itu. Tapi gue lebih Tapi suka. mungkin kalau e-book, kalau gua ingat statement lo, ya. itu kurang old school. Kurang old school Kayak ini orang main HP mulu padahal baca e-book. Iya. Kalau baca buku, wah dia orang pintar gitu. Lu baca buku sambil di foto tuh bagus. Ya kan? Kalau baca e-book kayak main HP aja biasa aja gitu. Dan emang budaya membaca itu kalau di Indonesia tuh kurang banget. Banyak deh penelitian yang bilang kalau anak-anak di Indonesia tuh masih malas baca. Bahkan banyak yang masih buta huruf. Iya. Itu sedih banget sih. Padahal ketika kita di kampus baca. Emang budaya intelektual tuh ya baca dan nulis. Iya. Itu dasarnya. Itu lo wajib banget, namanya lo sekolah, kuliah, baca itu wajib. Benar. Dan yang unik gini, kalau lo mau ahli dalam satu pekerjaan, lo harus sering latihan melakukan pekerjaan itu. Misalnya, kalau lo pengen jadi barista, ya, bikin kopi, lo harus sering-sering bikin kopi.
Kalau pengen jadi pemain futsal, harus latihan. sering latihan futsal. Oke. Tapi kalau untuk nulis, kalau pengen jadi penulis, lu bukan harus banyak nulis, tapi lu harus banyak baca dulu. Benar. Itu uniknya tuh. Benar. Dan gue ngerasain banget ketika lu banyak baca, kemampuan nulis lu tuh bertambah. Ya, karena kita jadi kaya kosakata. Kayak kosakata. Bener banget. Jadi gue sepakat akan itu. Maksudnya untuk lo pengen nulis atau penulis yang berkualitas itu bukan lo sering latihan nulis, tapi tapi dasarnya adalah lo harus banyak baca gitu. Iya. Karena selain menambah kosakata juga, lo juga Membuka pikiran lu, ya membuka jendela lu. menambah gitu. wawasan juga Menambah wawasan gitu. lu. Loh. Bener juga sih gue sepakat sama itu. Dan banyak orang yang kuliah itu jarang baca buku. Gue masih menemukan kayak gitu. Ini sorry banget ya kalau gue sok pinter nih. Iya, Tapi iya sih. emang ya walaupun gue kayak gini nih, baju gue ketekan gitu ya. Kayak kurang berpendidikan gitu dia kan. Walaupun muka gue kurang berpendidikan, memang kelihatannya. Bagi gue. Tapi gue suka tuh kegiatan-kegiatan kayak gitu. Makanya kalau di kelas gue termasuk pas gue kuliah termasuk jadi orang yang nyebelin, Black. Karena lo buat jam pelajaran jadi lama. Iya. Gue tipikal orang yang kalau lo presentasinya kan pakai ini. PowerPoint. Jangan banyak nanya ya. Semoga amal ibadah lu diterima Allah gitu Oh kan. iya ada yang kayak gitu ya. Yang enggak banyak, yang enggak nanya saya doain gitu kan. Gue orang yang nanya. Walaupun pasti lo tahu itu bakal dikeselin sama orang-orang. Iya. Untuk apa? Untuk memotivasi aja supaya yang lain tuh banyak baca. Karena gue tipikal gini. Lu boleh banyak main, tapi saat lu belajar satu sekolah, ya lu sekolah, fokus. Bener. Tapi iya sih, itu yang gue dapet dari dia sih. Tapi nggak lu praktekin, Black. Enggak, gue inget banget. GO tuh gue baru belajar banget tuh abis UN. Ya. Iya gak sih? Itu abis UN tuh udah gak ada kelas, tapi lo cuman bimbingan. Ini lu belajar SBM setelah pengumuman UN kali. Iya, maksudnya gue baru belajar bener banget itu abis UN. Ngapain lu belajar untuk UN SBM? Enggak, justru abis UN banyak yang gak belajar SBM, Black. Dia belajarnya setelah pengumuman UN. Dia dapat undangan apa enggak? Setelah tahu nggak dapat undangan baru dia belajar SBM. Iya, gue orang kayak gitu. Jadi lu setelah ada pengumuman dapat undangan apa enggak, baru lu belajar kan buat Iya, SBM. Karena lu ngerasa ya kalau gue dapat undangan ngapain lagi gue belajar? Iya, benar. Maksudnya gue inget banget gue diajak sama ya teman gue itu. Siapa tuh? Ya teman les gue. Mantan kali. Mantan gue dan Upi gitu loh. Karena kok gue mikirnya ini orang kok bimbingan mulu ya. Terus gue mikir kalau gue nggak dapet SBM gue mau kuliah di mana. Dan di situ gue baru memporsikan kapan waktu main, kapan waktu untuk belajar gitu. Dan hal itu tuh jadi terus-terusan gue terapin sampai kuliah. Lo boleh main tapi lo harus belajar juga gitu. Terus. Ya yang lo bilang tadi, intinya kan yang lo bilang kan lo nakal boleh gak sih? Boleh lah. Tapi jangan goblok-goblok banget. Gue tuh nakal banget. Lo nakal banget, gue akuin itu. Cewek lo di mana-mana. Gila orang gila. Terus nih. Ntar ya ada yang minta rokok. Sorry. Terus. Ya pokoknya gue belajar banyak dari lo, intinya itu. Black waktu sekolah tuh pas bangku sama gue orangnya tuh pinter banget tidur di kelas sebenernya. Iya Pak. Iya. Gue bisa duduk paling depan. Gue suka duduk paling depan. Kan lo pasti kalau duduk paling depan pasti bareng gue. Iya. Mungkin enggak. Iya makanya bisa gue tidur tuh walaupun gue duduk di meja paling depan. Jadi gue tidurnya gini. Oh iya. Bener. Tapi dia nggak pernah kenal sama guru. Bukunya sambil gue buka. Nggak pernah tuh ada guru yang nyolek gue. Bener. Yang ngeselin dia. Gue gimana? Bisa lu gue nih. Gue jadi lu. Si Black naruh pulpen di sini anjing. Dibuka pulpennya. Iya gue inget. Kalau kepala gue jatuh, jidat gue kena pulpen anjing. Tapi sempat kena sih enggak ya? Ya nggak kenal anjing bangsat. Iya tuh gue baru inget iya. Gue kasih pulpen. Abis itu gue bingung. Pelajaran gue nggak ngerti, guru nggak asik. Ya udah, gue buat asik aja teman sebelah gue. Terus kalau Black, gue dapat ilmu juga. Kalau tidur pakai anduk. Jadi anduknya taruh di sini, taruh di leher gini. Di dagu gini. Gue jadi anduk, lo pegang kanan kiri, dagunya taruh di anduk, itu enak banget cuy. Taruh situ Itu biar enak tidur. banget. Berasa empuk kali. Itu enak banget. Tapi gue sering kena. Nggak sering sih, pernah kena sama guru kata kayak Soalnya gitu. Mungkin udah tahu ya dari muka gitu. Gue orangnya rajin gitu, suka caper sama guru, jadi gak kena gue. Soalnya gue tidurnya gini tangan gue sebelah gini. Di sini ada buku kebuka.
Jadi disangka lagi Ngiranya baca. Iya. Menurut lo, sistem pendidikan yang ideal tuh gimana? Untuk mana nih? SMA, kuliah atau Terserah. sebenarnya sih gimana ya? Gue sepakat aja nih untuk SMA sekarang lebih banyak kayak tadi tentang TPA, Ya. tentang public speaking. Oh iya. Itu juga ada Pi. Apa? Public speaking itu. Ada juga ada apa? Tapi bukan ujian, tapi ada pelajarannya. Oh iya. Gue sepakat. Tapi dalam catatan tuh harus ada beberapa pelajaran yang emang lo pilih. Jadi tuh nggak semuanya lo harus mempelajari gitu loh. Karena kan jadi beban juga kalau Iya semuanya harus belajar. bener. Lo nggak perlu bisa semua lo nggak perlu bisa semua mata pelajaran sih menurut gua. Yang penting malah lo harus bisa tentang tes kepribadian itu, dan public speaking tuh menurut gua penting, dan hukum sosial sih lo harus bersosial juga gitu kan. Iya. Itu juga penting sih. Dan pada akhirnya menurut gua sistem pendidikan itu nggak akan jadi penting kalau kitanya sendiri itu juga nggak ada value-nya. Gimana? Jadi mau setinggi-tingginya sekolah lo, mau serendah-rendahnya sekolah lo, yang penting lo punya value menurut gua. Lo bisa apa gitu. Jadi ya contohnya sekarang banyak orang yang lulusannya apa, kerjanya di mana ya bukan karena lulusan apa, tapi karena dia punya value itu. ada value-nya. Tapi value itu tuh lo dapet menurut lo harus saat kuliah apa dari SMA? Bisa dari SMA menurut gue. Oke. Itu berhubungan sama passion, berhubungan sama bakat menurut gua. Jadi kalau lu punya bakat, punya passion ya lu kembangin. Berarti value itu tuh juga harus ditumbuhin dengan di SMA tuh harus ada kayak misalkan apa ya? Ekskul yang gitu loh, ya kan? Benar. Gue belum ngomong deh ya aja sih Ya, monyet. gue tahu maksud lu apa, Black. Gitu loh. Maksudnya ada ekskul, ada kegiatan lu kursus kayak di luar. Iya Pokoknya benar. lu boleh ngikutin sistem, itu mungkin suatu keharusan menurut Suatu gua. keharusan Kita juga harus ngikutin sistem. untuk lo bersekolah. Tapi kalau lo pengen mengubah sistem itu, lu juga harus punya cara gimana cara mengubahnya. Jadi kita harus sesuaikan, kita harus pelajarin sistem yang lagi berkembang, yang lagi kita jalanin, tapi kita juga jangan lupa sama yang jadi passion dan bakat kita. Itu perlu dikembangin. Iya, bener, jadi lu sekolah kayak misalnya teman gua tadi kasusnya, dia sekolahnya, kuliahnya jurusan ekonomi. Tapi dia ngembangin bakatnya, dia desain, di editing, dan dia bisa kerja di situ. Itu jadi value. Bahkan lu bisa jualan pun itu value. Iya benar. Gak apa-apa menurut gue. Dan lo misalkan dari SMA lo udah ngerasa lo pinter ngomong, lo jago ngomong di depan kelas, itu value sih menurut gue. Jadilah politisi. Jadi bahasa sabo. Kan politisi kan jago ngomong. Politisi. Iya, jago ngomong. Kan jago ngomong kan banyak. Bisa jadi MC, bisa kan? Bisa jadi banyak lah. Bisa jadi tukang bohong, bisa. Jadi Kok ketawa ya pas bilang tukang bohong ya? Bisa. Gitu. Ya jadi gimana? Buat teman-teman nih yang lagi ngalamin namanya kebingungan nih sama kemampuan lo, karena gue yakin banget di usia-usia kayak gini lo bakal ada semacam keraguan apa kayak lo berpikir gue sebenarnya bisa apa sih? Nah, atau kok gue kayak nggak bisa apa-apa? Iya, terus kayaknya gue nggak berguna deh. Bener. Karena apalagi sekarang pandemi gitu, mungkin terasa banget gitu ya, lo susah ngembangin bakat lo di luar gitu ya, yang berhubungan sama dunia luar gitu. Tapi menurut gue lo tenang aja, selama lo punya value, lo tinggal berpikir jernih dulu aja gitu. Lu rencanain. Ada jalannya pasti menurut gua. Itu pernyataan kalau lu punya value. Gimana kalau untuk orang yang dia merasa dia belum punya value? Apa ya value gue ya? Ada, pasti ada. Nggak mungkin orang nggak punya value gitu. Ya gimana cara menemukannya menurut lu? Ya dia harus tahu dia suka apa gitu. Makanya menurut gua penting banget masa orientasi gitu ya seseorang, baik itu di sekolah, di kampus, atau di tempat-tempat baru, kan ada masa orientasinya ya, ospek gitu. Lo mau kerja di ospek dulu, ya, ada budaya-budaya kayak gitu ya. Dan yang paling penting itu adalah pengenalan diri. Lo harus mengenali diri lo harus tahu lo bisa apa, kelebihan lo apa, kekurangan lo apa. Oke. Baru lo bisa nentuin nih jalur lo kayak gimana. Nah, gua ngomong kayak gini, gue juga belum ada di jalan yang tingginya itu, Black, belum di puncak gua. Masih di titik lo harus masih mencari. Masih merangkak aja gitu, masih berjalan gitu menuju puncak itu. Tapi menuju puncak impian di hati bersatu janji. Iya. Tapi gini, Pi, gue mau nanya.
apakah yang disuka itu apakah yang disuka sama seseorang itu menjadi value dia. Semisal lo suka nulis, apakah itu menjadi value lo? Soalnya kalau menurut gua gini, value dia belum tentu yang dia suka. Oke, wah, gimana dia bisa miliki value itu kalau dia nggak suka? Itu kan dia kembangin sendiri pasti. Enggak, kalau menurut gua gini. Semisal yang gua bilang dia jago berbicara, jago public speaking, jago berbicara nih. Tapi dia pengen kerjanya itu yang nggak banyak ngomong. Ada kayak gitu maksudnya. Ada ya? Ada, maksud gua gimana? Ya, gue ngerti. Ya menurut gue itu mah tinggal dipilih. Tinggal pilih aja. Oke. Tapi gini, maksud gua lo kerja Iya. itu nggak harus sesuai value. Iya, nggak harus juga nggak apa-apa. Nggak harus sesuai sama kesukaan lu. Nggak harus. Maksudnya lo kerja sesuai value gimana ya? Lu nggak mesti kerja sesuai dengan passion lo atau value lu, nggak harus, Iya, emang nggak benar. harus. Terserah Kalau lu mau kerja di mana juga terserah lu. Kalau menurut gua gini nih, lo diem dulu apa? Gua lagi mikir pusing ini, masih dibahas-bahas dulu. Pusing. Menurut gua kalau lo kerja sesuai passion lo, itu akan menjadi lebih bahagia. Iya mungkin. Tapi nggak salah juga lo kerja tidak sesuai passion lo. Nggak salah lah. Tapi gua nggak suka, makanya gua keluar gitu loh. Oh gitu. Tapi maksud gua, lo kerja nggak harus sesuai passion lo. Bisa juga nggak sesuai passion lo. Berulang-ulang mulu, Black. Ntar dulu apa? Gua lagi pusing Ngapain? nih. Ngapain? Ntar dulu. Tripodnya tinggal sini ya. Ah iya. Oke. Lu mau cabut? Mau cabut. Oh yaudah. Dah. Ya. Pokoknya intinya kerja with passion, jangan kerja dengan passion. Iya. Cabut gitu lu. Intinya itu sih, Pi. Iya, Menurut lu gua. bagi gua kerja tuh nyari duit lah. Ah, Nyari duit. iya, mah iya. Gimana aja lah. Yang Iya. penting lu tahu lu passion lu di mana. Bukan yang penting lu tahu passion lu di mana ya. Yang penting lu mesti punya value deh. Lu percaya diri aja sih sama apa yang lu punya. Banyak kok orang yang ibaratnya sorry nih, ada orang yang sumbing. Orang sumbing aja dia bisa punya value-nya sendiri. Bahkan orang yang disabilitas, dia bisa jadi stand up comedian. Oh iya. Gitu Iya, loh. benar. Asal lu mau aja berusaha, Iya, itu sih iya, yang iya. penting. Iya. Yang penting lu mau berusaha aja sih menurut gua. Dan mau belajar value, Iya. memperdalam lagi gitu ya. Bagian lo ngalamin kejatuhan dalam hidup, ngedown, gak percaya diri sih itu menurut gua hal yang nanti akan berlalu sih, asal lo Iya, bisa iya, lewatinnya aja. benar. Tapi yang gua denger sih podcast perempat abad sebelumnya tuh nggak ada yang serius ini ya. Gak ada sih, belum ada. Emang kali ini gua mau menjadi so pinter aja. Sesuai sama apa yang gue bilang di episode 9 kemarin, episode 10 gue akan ngasih sesuatu yang rada spesial. Wow. Gitu, jadi ngobrolnya rada serius kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton podcast seperempat abad di YouTube gue Lutfi Indrawan bareng Dimas Rizkyano. Yoi. Boleh di subscribe ya YouTube gua, bisa follow juga Instagram gua di @lutfiindrawan. Dan gua Rizkyano Dimas. Thank you juga nih buat tim Reply Kreatif sama Drukopi yang udah nyiapin tempat buat gua bikin podcast nih. Thank you juga buat teman-teman Spijak yang udah support gitu. Dan juga untuk teman-teman nonton, kalau ada saran mau ngebahas apa tentang ya quarter life crisis, wow, seperti gempa. Ah. Itu lu bisa langsung komen aja atau ngomong langsung ke kita. Bisa Kita bahas, atau lu mungkin mau berbicara di sini bareng kita juga bisa. Boleh. Tinggal ngomong langsung aja ke kita. Oke, thank Mungkin you. sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.